Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Z Auto Farm. Lama nggak update ya, terutama masalah yang cerita cita. Karena lagi sok sibuk banget. Saya lagi seneng-senengnya ngasuh anak saya yang kecil itu ya. Jadi yang lainnya saya abaikan dulu. Sama satu lagi main game game lawas yang diperbaharui, Metal Slug ya. Itu game zaman saya waktu SD kalau nggak salah. Sekarang ada baru versi Android. Lagi mantau macet nih di atas. Oke, kita bahas yang cerita cita ya. Ini part ke berapa? Ke-5 kalau nggak salah. Mungkin judulnya apa ya? Saya mikirin judul dulu sebelum pembahasan. Apa ya enaknya kira-kira? Kesetaraan mungkin ya. Apa ya namanya? Kalau kesetaraan apa ya? Gimana ya, antara Pancasila sila ketiga sama sila ke 345 lah itu. Jadi melanjut dari kemarin investasi bodong ya kalau nggak salah judulnya tuh. Jadi maksudnya itu tuh investasi bodong tuh ya bodong, kita jadi ngeluarin investasi itu bukan kita ya, rekan saya tuh mengeluarkan investasi itu berupa apa yang dia punya, kemampuan apa yang dia punya gitu lah. Jadi saya tidak akan menawarkan nanti harus investasi materi sekian ya atau harus dalam bentuk barang atau dalam bentuk bahan baku, enggak gitu ya. Jadi nanti yang menjadi rekan saya itu adalah mereka yang ingin terjun di dunia sosial, dan benar-benar emang hatinya ke situ ya. Jadi emang dia tuh pengennya ke situ ya. Contohnya guru honorer yang benar-benar ya. Jadi kalau saya lihat guru honorer yang benar-benar tuh dia bukan mengajar dari materinya ya, maksudnya dari penghasilannya enggak. Kalau saya lihat itu dia tuh benar-benar hatinya tuh, jiwanya tuh ingin menjadi guru yang sebenarnya gitu kan. Jadi kalau saya lihat, saya pernah ngalamin juga di sekolah itu dia diajar apa ya, guru yang mengajar saya tuh guru honorer, dan karena jiwanya itu ingin berbagi gitu kan, berbagi yang benar-benar tanpa tanda jasa itu ya ada gitu. Dan seperti itu saya ngalamin sendiri. Nah, tujuan saya pun ke situ, akan tetapi nantinya itu jadi siapapun yang menjadi rekan saya, orang-orangnya itu, rekan-rekan sayanya itu, dan saya pun nantinya akan dibuat kesetaraan yang adil lah. Maksudnya adil di sini disesuaikan dengan kinerjanya, dan otomatis sudah dicukupkan segala kebutuhan dari kehidupannya.
Maksudnya dicukupkan di sini dari misal nih ya, misalkan kita hitung-hitungan dari total keseluruhan ini pendapatan, misalkan misal ya, amin kalau terjadi 10 triliun misalkan per bulannya, dipotong biaya untuk sekolah, untuk biaya kehidupan ya, untuk biaya kehidupan semua yang terlibat di situ, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai petani, entah itu sebagai pengelola di situ, baik itu makannya, minumnya, kemudian listrik ya, semacam-macam itulah, di luar dari gaji ya, di luar dari gaji. Nah, itu udah dicukupkan semuanya. Misalkan ada tersisa sekitar misalkan 4M lah, 4M gitu kan. Total misalkan keseluruhan rekan-rekan saya itu ada 1000 orang. Amin kalau lebih dari itu ya. Lebih dari itu berarti kan 4M tuh nolnya ada berapa? 4M nolnya ada banyak. 1M 9 berarti 9 digit. 9 digit dibagikan ke 1000. Berarti seorangnya sejuta apa ya? Sejuta dikit amat ya, sejuta. Nah, itu kan sejuta itu bersih gitu. Jadi jangan dilihat dari nominalnya, cuman sejuta, tapi kan sejuta itu bersih gitu. Jadi makan udah ditanggung, listrik, bayar sekolah, bayar apa-apa, intinya di apa ya namanya ya, dari segi kebutuhannya itu udah dicukupkan selama itu yang wajar kebutuhan setiap harinya. Nah, saya targetnya itu seperti itu ya. Jadi kita dapat sejuta itu udah buat nabung atau buat apalah gitu kan ya. Udah gitu, nggak mikirin buat makan, buat itu. Jadi yang sejuta tuh emang seperti kalau dalam dunia kerja biasa tuh lemburannya lah, tapi itu bukan lemburan ya, jadi emang harus ada itu gitu. Saya targetkannya seperti itu. Nah, jadi saya rasa yang seperti itu cukup adil ya, cukup adil, sehingga nantinya tidak akan ada istilahnya apa namanya ya, perbedaan. Nah, karena kita yang di situ itu bekerja secara sosial, harusnya sih nggak ada yang namanya yang merasa oh dia dilebihkan gini, oh dia dilebihkan gini, enggak ya. Jadi semuanya disetarakan, dibuat seadil-adilnya. Lain-lain pun kayak contohnya rumah gitu, nanti saya udah pikirkan itu harus ada ya. Jadi rekan-rekan yang bekerja di situ tuh sudah difasilitasi rumahnya ya segala macamnya udah ada gitu, tinggal mau nggak bekerja sosial gitu kan. Jadi nggak usah berharap ada lebih dari situ. Kalau mau misalkan ada lebih dari situ, berarti harus ada pekerjaan ekstra di luar dari pekerjaan yang hari-harinya dilakukan gitu kan. Seperti itu target saya ya, seperti itu. Jadi apapun nantinya yang terjadi,
intinya tuh kalau misalkan ada namanya orang pasti ada aja masalah. Nah, diharapkan masalah itu tuh masalah yang enteng-enteng aja yang terjadi, itu bukan masalah yang aneh-aneh ya. Karena saya rasa kalau kitanya bekerja di sosial itu ya harusnya sih nggak ada yang namanya masalah antar rekan kan. Oke, cukup segitu dulu, udah 10 menit aja. Nanti kita lanjut insyaallah besok ya. Saya tuh lagi nyari video-video lama tuh yang ada kaitannya dengan ini, cuman belum nemu. Kemarin kena tipu masalah pembelian laptop, jadinya agak susah nyari. Saya harus nyari di HP gitu kan ya. Lupa saya dulu nyimpen di akun Google apa di mana ya. Saya belum mencari ke Google-nya sih. Karena banyak banget ya. Walaupun cuman apa istilahnya video lawas, tapi kalau nggak salah ya ada kaitannya dengan ini. Oke, Cat Autopa, terima kasih sudah menonton. Semoga tertarik dengan ide saya. Kalaupun saya tidak bisa mewujudkannya, Allah tidak mengizinkannya, mungkin rekan-rekan atau teman-teman ada yang tertarik mengabulkan ide saya ini, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.